Tetapi ada seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka, dicuci, tidak bersih-bersih. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Sudah berdosa, dicuci di dalam neraka, tidak bersih. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dia tidak akan dikeluarkan dari api neraka selama-lamanya. Kenapa? Tidak bisa bersih. Dosanya apa? Salah memilih pemimpin. Salah memilih pemimpin. Dari semua, pada kesempatan yang istimewa ini kita akan membahas firman Allah yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 167 di sini. Kenapa kita membahas ayat ini? Karena ada pendapat ya, atau ungkapan yang mengatakan bahwa nanti ada istilahnya jahanamiyun, alumni jahanam katanya. Nah itu bagus sekali dari segi bahasanya. Ada nanti di surga itu, orang masuk surga, pasti surga seolah-olah diberikan label jahanamiyun, yaitu alumni neraka jahanam. Wih, luar biasa itu. Sampai ada istilah alumni neraka jahanam. Artinya apa? Orang-orang yang berdosa kemudian dimasukkan ke dalam neraka setelah ukuran dosanya udah habis gitu. Artinya penyiksaannya sesuai dengan ukuran dosanya, dikeluarkan, dimandikan, dibersihkan, kemudian masuk ke dalam surga, sehingga diberi nama, katanya itu namanya jahanamiyun, yaitu alumni neraka jahanam. Kecuali katanya, nah ini yang saya perlu untuk mendiskusikannya, kata-kata kecualinya. Kecuali itu orang-orang yang mengikuti pimpinan yang zalim, mengikuti pimpinan yang zalim, maka itu tidak bisa keluar dari neraka, berarti kekal. Dalilnya mana? Ini beliau itu menyebutkan ayat dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 166 sampai 167. Idz tabarra'a alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti, berarti pimpinan-pimpinan, orang-orang yang ngajak, membebaskan dirinya minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Wara'awul azab, mereka melihat siksaan itu. Wa taqatta'at bihimul asbab. Al asbab ay al wasl, wusla, hubungan pada situ sudah terputus. Wa qala alladzina tabau, orang-orang yang mengikuti mengatakan, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Orang-orang yang mengikuti ini berkata, aduhai katanya, seandainya saya diberikan karrah air ruj'ah, untuk raj'ah, untuk bisa hidup kembali katanya, fanatabarra'a minhum, maka kami akan membebaskan diri mereka katanya. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka membebaskan dirinya dari kami sekarang di akhirat. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan, akibat daripada amalan-amalan mereka, hasaratin 'alaihim, dalam keadaan menyesal. Yang didapatkan mereka itu adalah penyesalan. Nah ini yang intinya, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka itu tidak keluar dari api neraka. Sering saya sampaikan ya, jadi kalau ada ma itu ma nafi, setelahnya ada ba ini ba zaidah, ba tambahan, fungsinya taukidun nafi, untuk menguatkan kenafiannya. Artinya
Ayat ini menunjukkan benar-benar mereka itu tidak keluar dari api, tidak keluar dari api neraka. Nah ini saya khawatir adik-adik ya, ini dijadikan menjadi dalil orang yang mengikuti pimpinan tertentu tapi muslim ini cuma zolim, nanti dia tidak keluar dari api neraka. Repot kita kalau begini. Ini kan ini mendekati ini masa pil-pil ini adik-adik ya. Udah tinggal sebentar udah mulai persiapan ini untuk pil-pil itu. Namanya pilpres, pilkada, pilgub, macam-macam lah, banyak namanya pil-pil itu, pilkades, pilkadus gitu. Jadi saya khawatir kalau ini dijadikan di saat ada orang mengikuti, misalnya orang yang dianggap tidak baik, ada zalim misalnya ya, kemudian besok mereka ini tidak akan keluar dari api neraka dengan dalil wa ma hum bi kharijina minan nar. Wah ini gawat nanti. Makanya belajar Al-Quran itu, belajar ya firman Allah, tidak cukup adik ya hanya sekedar melihat terjemahan, tidak cukup itu. Perlu ada nahwu sharaf, perlu ada asbabun nuzul, perlu pakai tafsir juga. Bagaimana tafsirannya supaya jangan sampai orang salah paham. Setiap melihat, wah ini kamu dukung orang ini katanya, berarti kamu besok kekal di neraka. Kenapa? Zolim dia itu. Ini khawatir kalau ayat-ayat ini dipakai untuk kepentingan politik tapi nyasar gitu maksud saya, enggak tepat gitu. Saya tidak setujunya dikata-kata wa ma hum bi kharijin minan nar, mereka kekal di neraka, enggak keluar. Berarti enggak bisa dia itu, mereka itu menjadi alumni jahannamiyun, enggak bisa. Nama-nama neraka itu apa? Neraka Wail misalnya, oh ini alumni neraka Wail misalnya, Wailiyun. Ya. Terus apa lagi nama-nama neraka itu? Alumni Wailiyun, terus alumni Sakoriun. Oh kamu ini alumni mana kok kelihatannya gini? Oh saya alumni Sakoriun gitu. Ini kamu alumni mana kok baru nongol? Iya saya alumni Jahannamiyun gitu. Astagfirullahaladzim. Lah terus ayat ini maksudnya gimana? Ayat ini maksudnya adalah istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti yakni ar-ru'asa tabarra, membebaskan diri. Di saat dituntut di akhirat, kami dulu mengikuti engkau di dunia, sekarang ayo kita sama-sama. Oh jangan katanya, kau nuntut saya gitu. Anda sendiri wala talumunna ila busakum, jangan mencela diri saya tapi celalah diri kalian katanya. Setan juga bebaskan diri, siapa suruh kamu mau ngikuti saya katanya. Saya itu kan hanya sekedar menggoda aja, kok kamu belum digoda ya malah udah tergoda kan itu. Jangan dong salahkan saya kata setan. Bapak ada atubewa itu orang yang diikuti itu bisa ruasa, bisa setan. Itu yang diikuti. Mau nuntut setan, mau nuntut pimpinan-pimpinan orang kafir, enggak bisa. Apa yang menyebabkan mereka kekal di neraka? Yaitu minal ladzina taba'u 'alal kufri ay fi syirki. Baru tidak bisa bermanfaat nanti ya amalan-amalan yang lain, atau mereka kekal itu nanti di di neraka itu kapan? Kalau mereka mengikutinya di dalam ay 'alal kufri, mengikutinya di dalam kekafiran.
ai fisyirki, atau mengikutinya di dalam kesyirikan. Kenapa? Karena kafir, syirik dan munafik, nifakun i'tiqadi. Munafik i'tiqadi, keyakinan. Munafik dalam arti yang hubungannya dengan i'tiqad bahwa Allah itu tidak ada, na'udzubillahi min zalik, ini keyakinannya, tapi dia mengatakan ada zahirnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu nifaq i'tiqadi itu. Itu munafik keyakinannya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara orang-orang munafik ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan akhir. Itu lisannya saja. Wa ma hum bimu'minin. Tetapi sebenarnya ma hum bi. Nah, ada bi. Ma nafi bi. Sebenarnya mereka benar-benar tidak orang-orang yang beriman. Nah, kalau begini modelnya, yang dia ikuti itu adalah misalnya dalam masalah kekafiran, diajak untuk berbuat kafir, diajak untuk berbuat syirik, dan mereka mau mengikutinya, baru mereka itu wa ma hum bi kharijina minan nar, baru mereka itu tidak bisa keluar dari api neraka. Tapi kalau orangnya mukmin, orangnya muslim, andai kata misalnya sholat, enggak, tapi tetap ada imannya di dalam hatinya kepada Allah, kepada Rasul, dan rukun iman yang lainnya tadi itu, tetap dia itu masuk ke dalam surga, walaupun tadi menjadi alumni jahanamiyun, alumni sakoryun, alumni wailiyun, alumni neraka-neraka itu yang lain, sakor, jahanam, hutomiyun. Alumni mana? Alumni hutomiyun. Nah, ini penting ada. Dalilnya mana? Rasulullah SAW bersabda, yakhruju minan nar, orang itu keluar dari api neraka, mangkana fi qalbihi, orang yang ada di dalam hatinya walaupun misqalu dzarratin min iman, yaitu orang yang memiliki sekalipun itu misqal seberat zarrah. Zarrah itu sesuatu yang sangat kecil lah gitu ya, bisa digambarkan dengan macam-macam. Sering digambarkan dengan biji sawi, ya, sering digambarkan dengan atom. Yang lebih kecil lagi apalah, ya, gitu-gitulah. Yakhruju minan nar, orang itu akan keluar dari api neraka. Mangkana fi qalbihi, orang yang ada di dalam hatinya misqalu dzarratin minal iman, orang yang ada sekecil apapun, seberat apapun itu daripada iman. Nah, oleh sebab itu tidak bisa kita kaitkan orang beriman, orang muslim mengikuti pimpinan zalim tapi tidak mengikutinya di dalam kekafiran maupun kesyirikan. Tidak bisa kita kaitkan dengan ayat wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka itu benar-benar tidak keluar dari neraka. Tidak bisa. Ayat ini berhubungan dengan mengikuti setan di dalam kekafiran, mengikuti orang-orang kafir dalam kekafiran, mengikuti orang-orang musyrik di dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekafiran dan kemusyrikan itulah kezaliman yang sangat besar. Tapi kalau kezaliman yang lain dah. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah apa? Kezaliman di dalam kekafiran maupun kesyirikan. Makanya Luqmanul Hakim, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan filosof gitu. Beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, wahai anakku tercinta, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya inna syirka la zulmun azim, yang namanya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar.
Di saat kita menyekutukan Allah, menganggap ada orang yang lain sama dengan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah SWT, itu marahnya luar biasa sebenarnya Allah, cemburunya luar biasa. La ahada aghyaru minallah, tidak ada orang yang paling cemburu dibandingkan dengan Allah SWT. Cuma Allah itu halim, Allah itu sabur, penyabar. Makanya ditunda itu azab itu, malah tidak ditimpakan azab itu. Ya, ini aja hadirin untuk sementara kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi di dalam mentafsirkan ayat atau menyampaikan ayat itu hendaklah kita hati-hati, jangan sampai ayatnya salah sasaran, salah tujuan, apalagi salah penafsirannya. Terima kasih, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.